Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu kembali di minggu-minggu terakhir sebelum ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar bisnis hari ini. Saya sangat berharap sekali bahwa hari ini bisa menjadi hari yang lebih baik lagi untuk presentasi dan untuk kita mendapatkan ilmu selanjutnya. Mudah-mudahan semua yang sudah dipresentasikan oleh tiap kelompok dan termasuk penjelasan dari saya selama ini bisa menjadi acuan kalian untuk bisa mendapatkan nilai yang sebaik mungkin di ujian akhir semester. Dan nanti tugas-tugas yang akan kalian kumpulkan juga bisa menjadi nilai prioritas untuk saya. Oke, langsung saja demi mempersingkat waktu, baik kita siapkan jiwa, raga, hati, dan pikiran kita hari ini di kelas ini. Mari kita sejenak tundukkan kepala kita untuk memohon kebaikan, keberkahan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesabaran untuk terus bisa memahami segala ilmu, untuk bisa terus mempelajari semua ilmu pengetahuan, wawasan apapun itu, bisa menjadi berkah untuk kita di dunia hingga kelak di akhirat. Oke, semuanya bersiap. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Langsung saja saya kembalikan kepada moderator untuk memandu presentasi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Farhan, selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu mengembangkan dan menetapkan harga produk. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Gilang Farizal Rahman, 276, sebagai moderator. Yang kedua, Akila Alinayah Putri Yasir, 301, sebagai notulen. Yang ketiga, Safira Gusti Permatasari, 263, sebagai narasumber. Yang keempat, Dewi Maklumatir Rohmah Nadilah, 267, sebagai narasumber. Yang kelima, Farsanda Salihati Putri, 270, sebagai narasumber. Yang keenam, Latifah Nurul Faiza 277 sebagai narasumber. Yang ketujuh, Raffi Adriansah 294 sebagai narasumber. Namun sebelum selanjutnya kepada narasumber dipersilakan untuk melakukan presentasi. Apakah produk itu? Saat ini pelanggan menganggap produk sebagai sekumpulan atribut, manfaat, dan fitur yang oleh pemasar disebut sebagai paket nilai atau value package. Pembeli makan berharap memperoleh produk dengan nilai yang lebih tinggi, dengan manfaat dan fitur yang lebih banyak pada harga yang masuk akal, sehingga perusahaan harus bersaing dengan menonjolkan paket nilai yang lebih tinggi. Pengolahan data yang andal tentu saja merupakan manfaat, tetapi begitu juga halnya dengan pengiriman cepat dan kemudahan akses layanan pendukung teknis. Kini, makin banyak perusahaan bersaing dalam ranah peningkatan paket nilai. Perusahaan yang berkinerja baik menyadari bahwa penambahan layanan baru yang sederhana seringkali memuaskan pelanggan lebih dari biaya penyediaannya. Next.
Mengklarifikasi barang dan jasa. Kita dapat mengklarifikasi produk berdasarkan calon pembeli yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu pembeli produk konsumsi dan pembeli produk industri. Mengklasifikasi produk konsumsi. Produk konsumsi biasanya dibagi dalam 3 kategori yang mencerminkan perilaku pembeli. Yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari atau convenience goods, misalnya susu dan koran, dan jasa kebutuhan sehari-hari atau convenience service, misalnya restoran cepat saji dikonsumsi dalam tempo singkat dan rutin. Yang kedua, barang belanja atau shopping goods seperti perlengkapan rumah tangga dan perangkat komunikasi, dan jasa belanja atau shopping service, misalnya reservasi hotel atau penerbangan seringkali tergolong mahal dan lebih jarang dibeli ketimbang produk sehari-hari. Yang ketiga, ada barang kebutuhan khusus atau specialty goods, misalnya gaun pengantin dan jasa kebutuhan khusus atau specialty service, misalnya catering resepsi pernikahan atau asuransi kesehatan, tergolong sangat penting dan mahal. Konsumsi biasanya memutuskan secara tepat apa yang mereka mau dan tidak menerima substitusi lain. Mengklasifikasi produk industri bergantung pada berapa biaya dan penggunaannya untuk apa. Produk-produk industri dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada item produk atau production items, adalah barang atau jasa yang langsung digunakan dalam proses pengubahan produksi. Misalnya minyak bumi yang diubah menjadi bensin dan penumpang yang meminta informasi kemudian diubah menjadi layanan bis atau kereta api. Sebagian besar produk konsumsi mencakup pangan, pakaian, perumahan, dan jasa hiburan diciptakan dari barang produksi. Item beban adalah barang dan jasa yang dikonsumsi dan dalam kurun setahun oleh organisasi yang memproduksi barang lain atau memasok jasa lain. Istilah item beban berangkat dari ilmu akuntansi di mana pengeluaran diklasifikasi sebagai beban berangkat sebagai item beban atau item modal bergantung pada seberapa cepat dihabiskan. Oleh karena itu, kertas yang digunakan untuk printer dan layanan pemeliharaan bangunan merupakan item beban jika dikonsumsi dalam kurun setahun. Item modal atau capital item merupakan barang dan jasa yang lebih bertahan lama, mahal yang terkadang bersifat permanen. Barang-barang ini memiliki perkiraan masa pakai lebih dari setahun, biasanya bertahan beberapa tahun. Contohnya bangunan kantor, pabrik, peralatan permanen, tangki air pemanggan, dan peralatan aksesoris atau sistem informasi pesawat. Termasuk ke dalam barang model. Jasa model adalah layanan dengan komitmen berjangka panjang, misalnya layanan asuransi jangka panjang, jasa arsitek, dan jasa penasihat keuangan. Karena item model terbilang mahal dan bertahap lama, item-item ini biasanya melibatkan keputusan yang diambil oleh manajer tingkat atas. Next. Bauran produk, sekelompok produk yang dibuat perusahaan untuk dijual, baik itu produk konsumsi, industri, atau keduanya, disebut dengan bauran produk atau produk mix. Misalnya, menawarkan jasa investasi keuangan dan perdagangan terencana pensiun, serta pendidikan. Black dan Decker membuat alat pemanggang roti, blender, bor listrik, dan beragam jenis perlengkapan dan alat-alat. 3M membuat ragam produk seperti post-it notes hingga sistem optik dan lebih dari 1.000 produk selotip. Sebagai contoh, gerai Starbucks memperluas lini kopinya dengan menambahkan sajian espresso ala Italia yang meliputi mocha, latte, cappuccino, dan krim campuran, serta jenis kopi yang lebih ringan. Sekelompok produk yang mirip satu sama lain karena fungsinya yang serupa, misalnya kopi beraroma, atau dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, misalnya peminum kopi di tempat yang menggunakan produk tersebut dengan cara yang sama merupakan suatu lini produk. Perusahaan dapat memperluas jangkauannya dan mengenali peluang di luar lini produk yang ada. Hasilnya lini produk ganda atau beragam, sangat kentara, merupakan salah satu jasa perawatan yang menawarkan layanan pembersihan hangat dan karpet. Perusahaan lalu berekspansi dengan menambahkan jasa yang masih berkaitan erat dengan lini lamanya, perawatan halaman atau True Green, Chemlawn, pengendalian hama atau Terminix, dan pembersihan rumah atau Merimites. Setelah bertahun-tahun melayani pelanggan rumah, servis menambah nilai produk layanan bisnis dan industri. Next.
Mengembangkan produk baru. Perusahaan harus mengembangkan dan memperkenalkan produk baru dengan persaingan dan perubahan preferensi pelanggan. Tidak ada perusahaan yang bisa bertahan hanya dengan satu produk yang sukses di pasaran saja. Bahkan, produk yang sudah populer beberapa dekade perlu perbaikan secara terus-menerus agar sejalan dengan perubahan teknologi dan selera konsumen. Next. Proses pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan proses yang panjang dan memakan biaya besar. Banyak perusahaan lain telah memiliki departemen riset dan pengembangan R&D untuk mengeksplorasi potensi produk baru. Tingkat moralitas produk. Produk dengan peluang yang baik adalah produk inovatif yang memberikan manfaat khas. Faktor terbesar dalam kegagalan produk adalah kurangnya ciri khas. Dengan kata lain, produk baru mirip satu sama lain atau bahkan meniru produk yang ada. Contohnya Big King yang dimiliki oleh Burger King dan Big Mac yang dimiliki oleh McDonald. Next. Proses pengembangan. Dalam proses pengembangan ini ada 7 tahap. Yang pertama, gagasan produk. Pengembangan produk dimulai dengan pencarian gagasan produk baru. Gagasan produk bisa berasal dari konsumen, tim penjual, departemen R&D, pemasok, atau personal teknis. Lalu yang kedua ada penyaringan. Tahap ini dirancang untuk menghapus gagasan produk yang tidak berkaitan dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Perwakilan dari Departemen Pemasaran, Teknik, Operasi, dan Keuangan memberikan masukan dalam tahapan ini. Yang ketiga ada pengujian konsep. Begitu gagasan telah disortir, perusahaan menggunakan riset pasar untuk memperoleh masukan dari konsumen mengenai manfaat dan harga. Yang keempat ada analisis bisnis. Setelah mengumpulkan opini konsumen, pemasar membandingkan biaya dan manfaat produk untuk mengamati apakah produk tersebut memenuhi persyaratan minimum agar bisa mencapai tujuan laba. Lalu yang kelima ada pengembangan prototip. Begitu perusahaan telah menentukan potensi laba untuk suatu produk, tim teknik, R&D, atau desain produk menghasilkan sebuah prototip. Hal yang keenam ada pengujian produk dan uji pemasaran. Dengan menggunakan hal-hal yang telah diamati dari prototip, perusahaan mulai menghasilkan produk terbatas. Lalu yang ketujuh ada komersialisasi. Apabila hasil uji pemasaran menunjukkan hasil positif, maka perusahaan mulai memproduksi dan memasarkan produknya secara massal. Lalu ada variasi dalam proses jasa. Tahap dalam variasi proses jasa ini kurang lebih sama dengan dalam tahap proses pengembangan, yang dibedakan hanya pada tahap 1 dan tahap 5. Tahap 1, gagasan jasa, yaitu pencarian gagasan jasa meliputi tugas pendefinisian paket jasa, yaitu mengidentifikasikan fitur-fitur berwujud dan tidak berwujud yang mencirikan jasa tersebut dan menentukan spesifikasi yang dimiliki jasa tersebut. Lalu yang kelima, desain proses jasa terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama seleksi proses, mengidentifikasikan setiap langkah dalam jasa termasuk urutan dan pengaturan waktu. Lalu yang kedua ada persyaratan tenaga kerja, mendeskripsikan perilaku, keterampilan, kemampuan, dan interaksi karyawan dengan pelanggan selama pengadaan jasa. Lalu yang ketiga ada persyaratan fasilitas, merancang semua peralatan yang mendukung pengadaan jasa. Next. Siklus hidup produk atau produk life cycle adalah serangkaian tahap yang dilalui produk selama umur komersialnya. Daur hidup produk, suatu produk barang atau jasa merupakan 4 tahapan atau fase yang mencirikan periode menghasilkan laba dari produk tersebut. Yang pertama ada perkenalan. Tahap ini bermula ketika produk mulai dilempar ke pasaran. Pemasar berfokus pada kesadaran konsumen akan produk tersebut beserta manfaatnya. Pengembangan produk dan biaya penjualan yang cukup tinggi menghapus seluruh laba. Yang kedua ada pertumbuhan. Penjualan mulai meningkat dan produk mulai mencetak laba. Ketika pemasar mengurangi harga sedikit dan senantiasa menghabiskan pengeluaran untuk promosi. Laba mulai dihasilkan ketika pendapatan melampaui biaya. Yang ketiga ada kedewasaan. Biasanya menjadi tahap terpanjang dalam PLC.
pertumbuhan penjualan memuncak, kemudian berangsur menurun. Laba produk paling tinggi dihasilkan di awal tahap ini, ketika persaing yang makin ketat memaksa harga produk turun, juga dengan makin tingginya biaya iklan dan promosi. Laba pun menurun perlahan. Yang keempat, ada penurunan. Penjualan dan laba senantiasa turun ketika produk-produk baru mulai mengambil alih penjualan. Perusahaan menyetop atau mengurangi promosi yang berupa iklan atau tenaga penjualan dipangkas. Tetapi dukungan kecil masih diberikan untuk memungkinkan produk agar bertahan dengan laba tipis. Pada akhirnya, produk tersebut benar-benar berhenti dan mati. Memperpanjang siklus hidup produk alternatif terhadap produk baru. Ada 3 metode utama digunakan dalam memperpanjang produk yang mulai memasuki tahap penurunan atau bahkan yang baru mati. Yang pertama, ada perluasan produk. Dalam perluasan produk, suatu produk lama dipasarkan secara global ketimbang domestik. Produk yang telah melewati tahap kedewasaan atau mulai menurun di pasar domestik mungkin masih memberikan nilai bagi konsumen dan negara lain. Yang kedua, ada adaptasi produk. Melalui adaptasi produk, produk tersebut dimodifikasi untuk membuat perubahan fitur yang menarik minat konsumen baru di negara lain. Yang ketiga, reintroduksi, berarti menghidupkan kembali untuk pasar baru produk yang ketinggalan zaman atau telah mati di pasar yang lama. Next. 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 Kelebihan. Identifikasi produk. Pemasar juga harus mengidentifikasi produk sehingga konsumen mengenalinya. Pemarkaan atau branding. Pemarkaan produk. Pemarkaan adalah proses penggunaan nama dan simbol untuk mengomunikasikan kualitas suatu produk yang dibuat oleh produsen tertentu. Yang kedua, ada mendapatkan kesadaran merek. Pemarkaan dapat menciptakan kesadaran merek, di mana pembeli sadar akan suatu merek dan juga loyalitas merek, di mana pembeli menunjukkan perilaku membeli yang konsisten. Penempatan produk. Penempatan produk terjadi ketika suatu merek ditampilkan dalam acara televisi, film, majalah, atau video game. Jenis-jenis merek. Ada 3 jenis merek. Yang pertama, merek nasional, diproduksi, didistribusikan secara luas oleh dan mengusung nama produsen yang bersangkutan. Merek lisensi, ketika suatu perusahaan memungkinkan perusahaan lain untuk menggunakan nama mereknya. Jenis nama merek. Jenis nama merek terakhir adalah merek pribadi, yang diberikan pada produk oleh pedagang grosir atau pengecer ketimbang oleh produsennya. Next. Pengemasan atau packaging adalah wadah fisik yang memuat produk yang dijual, diiklankan, atau dilindungi. Tentunya pengemasan produk harus aman karena hal itu dapat mengurangi resiko kerusakan, pecah, dan masih banyak lagi. Pengemasan barang juga harus berfungsi sebagai iklan dan menjadikan produk lebih menarik dan dapat menampilkan manfaat apa yang terkandung di dalam produk tersebut. Next. Menetapkan harga produk. Penetapan harga untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Tujuan penetapan harga atau pricing objektif adalah sasaran yang ingin dicapai penjual dalam menetapkan harga produk saat menjual produk. Pasti semua perusahaan memiliki tujuan penetapan harga. Karena apa? Agar laba yang diterima oleh perusahaan itu lebih maksimal. Keputusan penetapan harga juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk bisa bersaing dalam pasar. Lalu, apa tujuan perusahaan memaksimalkan laba? Penetapan harga yang dilakukan penjual sangat penting untuk menentukan pendapatan perusahaan yang merupakan hasil dari harga dikalikan jumlah unit yang terjual. Lalu, penetapan harga untuk memenuhi e-bisnis.
Ketika melakukan penetapan harga untuk penjualan internet, pemasar harus tahu atau mempertimbangkan beragam jenis biaya dan kesadaran konsumen. Banyak sekali e-bisnis yang menawarkan barang dengan harga yang rendah, lalu faktor lain yaitu kemudahan untuk membandingkan harga produk atau produk yang lebih murah dan efisien karena hanya klik-klik barang di HP masing-masing dan tidak perlu datang ke tokonya langsung untuk membandingkan harga. Lalu tujuan pangsa pasar atau penetrasi pasar. Dalam jangka panjang, suatu bisnis harus mencetak laba agar bisa bertahan. Karena mereka bersedia menerima laba minimum atau bahkan merugi. Agar pembeli mencoba produk perusahaan itu, perusahaan mungkin pada awalnya menetapkan harga rendah atas produk baru yang mereka ciptakan. Dan untuk menciptakan pangsa pasar baru. Penetapan harga untuk tujuan e-bisnis. Next. Penetapan harga berorientasi biaya, memperlihatkan keinginan perusahaan untuk mencetak laba dan kebutuhannya dalam menutup biaya operasional. Rumusnya yaitu analisis titik impas sama dengan hubungan biaya dikurangi volume laba. Dengan menggunakan penetapan harga berorientasi biaya, suatu perusahaan dapat menutup biaya variabel atau variable cost. Ya, lanjut. Strategi dan taktik penetapan harga. Strategi penetapan harga merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. Penetapan harga merupakan elemen yang sangat penting dalam bauran pemasaran, juga sebagai alat pemasaran yang fleksibel, memang lebih mudah mengubah harga ketimbang mengubah produk atau saluran distribusi. Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan. Pemilihan strategi penetapan harga yang tepat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Harga mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk di pasar. Selain itu, penetapan harga juga berimplikasi pada biaya. Misalnya, perusahaan menjual pada harga yang tinggi, itu biasanya akan membutuhkan biaya promosi yang besar. Perusahaan harus meyakini konsumen bahwa produk memang memiliki kualitas dan fitur yang unggul. Contoh faktor pertimbangan dalam penetapan harga seperti biaya, pelanggan, jenis produk, target pasar, pesaing, elastisitas harga dari permintaan, dan siklus hidup produk. Penetapan harga produk yang sudah ada. Perusahaan memiliki 3 opsi untuk menetapkan harga produk yang sudah ada. Yang pertama, menetapkan harga di atas harga pasar yang berlaku untuk produk yang serupa sehingga dapat memetik harga lebih tinggi berarti kualitas lebih baik. 2, menetapkan harga di bawah harga pasar sembari menawarkan produk dengan kualitas yang setara dengan produk pesaing yang berharga lebih tinggi. 3, menetapkan harga dengan mempertahankan harga. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar dan meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Penetapan harga produk baru. Menetapkan harga produk baru memiliki tujuan untuk memastikan terjadinya pertumbuhan pasar yang signifikan. Strategi penetapan harga produk baru ada 2 macam. Yang pertama, penetapan harga memerah pasar. Yang kedua, penetapan harga penetrasi. Penetapan harga pemerah pasar yaitu menetapkan harga tinggi di awal untuk menutup biaya pengembangan dan peluncuran produk dan menghasilkan laba besar untuk setiap barang yang terjual. Contohnya seperti peluncuran iPod milik Apple. Penetapan harga penetrasi yaitu menetapkan harga rendah di awal agar produk baru dapat masuk ke pasar berupaya mendorong minat konsumen. Dengan harga rendah, perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunkan biaya per unit. Next. Penetapan harga versus dinamis untuk bisnis daring. Penetapan harga tetap secara dinamis, lebih fleksibilitas antara pembeli dan penjual dalam menetapkan suatu harga dan menggunakan sarana web untuk menginformasikan jutaan pembeli terutama mengenai ketersediaan produk dan perubahan harga. Jenis penetapan harga dinamis seperti lelang terbalik, memungkinkan penjual untuk mengubah harganya sendiri sesuka hatinya. Sebagian besar hanya perusahaan beranggaran ketat yang mencari konsultasi hukum yang beralih pada lelang terbalik. Penggabungan strategi. Strategi penggabungan dilakukan dengan menggabungkan beberapa produk untuk dijual sebagai salah satu unit produk.
Contohnya seperti CenturyLink yang menawarkan penggabungan produk seperti layanan telepon rumah, internet, dan DirecTV, sekaligus pada harga yang lebih murah daripada pelanggan ketiga produk tersebut secara satu-satu. Taktik penetapan harga. Ada 4 macam taktik penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga lini, yaitu menawarkan seluruh barang ke dalam kategori tertentu pada sejumlah harga yang terbatas. 2. Penetapan harga psikologis, yaitu kenyataan bahwa pelanggan tidak benar-benar rasional saat membuat keputusan pembelian. 3. Penetapan harga ganjil genap, yaitu kenyataan bahwa pelanggan memilih harga yang ditetapkan untuk suatu produk tidak selalu mencerminkan harga jualnya. 4. Diskon, yaitu suatu pemberian pengurangan harga yang diberikan sebagai insentif untuk mendorong penjual dan membuat pembeli produk. Penetapan harga internasional. Strategi menetapkan harga internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh pesaing dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga seperti menuntut peningkatan pangsa pasar luar negeri dengan menetapkan harga produk di bawah biaya. Hasilnya, suatu produk dihargai lebih rendah di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri. Ada 4 langkah menetapkan harga internasional. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel akan memungkinkan harga yang lebih tinggi. 2. Perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjual yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus dipertimbangkan. 3. Tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. 4. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kita lanjut pada materi mendistribusikan dan memasarkan produk. Selanjutnya, kepada narasumber dipersilakan untuk memulai presentasi. Perantara dan saluran distribusi. Perantara atau intermediaris membantu pendistribusian barang baik dengan memindahkan barang tersebut atau dengan menyediakan informasi yang mendorong perpindahan barang dari penjual ke pelanggan. Pedagang grosir adalah perantara yang menjual produk ke bisnis lain untuk dijual kembali ke konsumen akhir. Peritel atau pengecer menjual produk langsung ke tangan konsumen. Distribusi barang dan jasa saluran distribusi atau distribution channel adalah jalur yang dilalui produk dari produsen ke pengguna akhir pembeli. Distribusi barang dan jasa, saluran distribusi. Saluran pertama, distribusi langsung. Dalam saluran langsung atau direct channel, produk beralih dari produsen ke konsumen atau pembeli organisasi tanpa perantara. Avon, Geico, dan Tupperware juga berbagai perusahaan daring lain menggunakan saluran tersebut. Sebagian besar barang, terutama yang dibeli dalam jumlah besar, dijual langsung oleh produsen ke pembeli industri. Saluran 2, distribusi eceran atau retail. Dalam saluran 2, produsen mendistribusikan produk konsumsi melalui pengecer. Goodyear misalnya mengelola sistem gerai retail sendiri. Levi's memiliki gerai sendiri, tetapi selain itu juga memproduksi jeans untuk peritel lain. Toko besar seperti Walmart membeli barang langsung dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan daring dan di toko retail Walmart. Saluran 3, distribusi grosir. Dahulu sempat menjadi metode distribusi tak langsung yang paling umum. Saluran 2 mensyaratkan kapasitas ruang yang besar dan mahal untuk penyimpanan dan memajang barang di toko konvensional. Pedagang grosir memberikan solusi persoalan ruang penyimpanan ini dengan menyimpang barang dan memasuk pajangan secara kontinu. Dengan 90% dari kapasitas ruangannya digunakan untuk pajangan dan hanya 10% untuk penyimpanan dan fasilitas kantor. Kombinasi dan pembensin adalah contoh nyata dari saluran 3. Saluran 4, distribusi oleh agen atau pialang. Agen penjualan atau pialang mewakili produsen dan menerima komisi atas barang yang mereka jual kepada konsumen atau pengguna industri.
agen penjualan atau sales agen yang mencakup wirausaha daring biasanya terlibat dalam lini produk-produk yang saling terkait dari beberapa produsen. Misalnya, perusahaan jasa wisata untuk memenuhi kebutuhan berbagai konsumen. Next. Pro dan kontra distribusi tak langsung. Salah satu kekurangan distribusi tak langsung adalah harga yang lebih tinggi. Makin banyak anggota dalam saluran tersebut, makin banyak perantara yang mencetak laba dengan mengenakan harga markup atau komisi, dan harga akhir yang makin tinggi. Akan tetapi, perantara dapat menyediakan nilai tambah dengan menyediakan informasi yang menghemat waktu dan memberikan produk dengan kuantitas yang cukup kapanpun dan dimanapun konsumen memerlukannya. Strategi distribusi. Memilih jaringan distribusi yang tepat merupakan suatu bentuk keputusan strategi. Hal ini menentukan jumlah dan biaya cakupan pasar yang diperoleh suatu produk atau beberapa banyak perantara yang akan digunakan. Biasanya, strategi bergantung pada jenis produk dan kadar cakupan pasar yang paling efektif dalam menghantarkannya ke jumlah pelanggan yang paling banyak. Pemasaran berupaya membuat suatu produk mudah diakses di sejumlah lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi distribusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi intensif, yang kedua, distribusi eksklusif, dan yang terakhir, distribusi selektif. Next. Konflik saluran dan kepemimpinan saluran. Konflik diatasi melalui koordinasi yang lebih baik, dan salah satu faktor utama dalam mengordinasikan beragam kegiatan organisasi adalah kepemimpinan saluran. Konflik saluran, distribusi konflik saluran atau channel konflik terjadi ketika para anggota saluran tidak sepakat atas peran atau imbalan yang diperoleh. Konflik saluran distribusi, Kepemimpinan saluran distribusi biasanya salah satu anggota saluran, pemimpin saluran, atau channel captain dapat menentukan peran dan imbalan dari pihak lain. Seringkali, pemimpin saluran ini merupakan produsen atau pencetus jasa. Produsen perhiasan Thomas Mann mengalami lonjakan permintaan tinggi sehingga pedagang grosir dan peritel menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan peluang mendistribusikan kreasi tekno-romantik miliknya. Mann memiliki anggota saluran distribusi, menetapkan harga, dan menentukan ketersediaan produk. Di industri lain, pedagang grosir yang berpengaruh atau peritel besar seperti Walmart dapat menjadi pemimpin saluran karena volume penjualan yang besar. Next. Peran pedagang grosir dan fungsi yang dimainkan oleh intermediary. Yang pertama, pedagang grosir atau merchant wholesaler membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali ke bisnis lain. Mereka memiliki barang yang akan dijual kembali dan biasanya menyediakan tempat penyimpanan dan layanan pengiriman. Lalu pedagang grosir jasa penuh atau full service merchant wholesaler yang mencakup 80% dari seluruh pedagang grosir, menyediakan layanan penambah nilai antara lain kredit, konsultasi pemasaran, dan jasa perdagangan. Pedagang grosir fungsi terbatas atau limited function merchant wholesaler menyediakan layanan yang lebih sedikit, terkadang menyediakan layanan jasa penyimpanan saja. Dan yang terakhir, dropshipper. Bahkan, ia tidak menyediakan persediaan atau menangani produk, mereka hanya menerima pesanan dari pelanggan, lalu bernegosiasi dengan produsen untuk memasok barang, dan menyusul jadwal pengiriman barang. Lanjut. Agen dan pialang. Agen dan pialang, termasuk e-agen, bertindak sebagai perwakilan penjualan independen untuk berbagai produk perusahaan. Mereka menerima komisi sekitar 4 hingga 5%
dari berbagai produk perusahaan dari penjualan bersih. Nilai yang diberikan oleh agen dan pialang terletak pada pengetahuan mereka akan pasar dan barang yang diberikan. Mereka menunjukkan barang dagangan kepada calon pembeli dan mereka menyediakan layanan seperti rak dan pajangan serta tata letak iklan. Hadirnya e-intermediary. Kemauan e-commerce atau e-dagang untuk mempertemukan jutaan konsumen dan bisnis yang tersebar di berbagai tempat dan mengubah jenis dan peran perantara e-intermediary, anggota pedagang grosir, saluran, distribusi berbasis internet, seperti contohnya Amazon.com. Lalu syndicate seller. Sering terjadi ketika salah satu situs web menawarkan komisi ke situs web lain atas rujukan pelanggan, contohnya syndicate seller yaitu Expedia.com dan $Landcar. Dengan jutaan pengguna setiap bulan, Expedia sering dikunjungi oleh situs web jasa wisata. Jadi saat pelanggan mengunjungi web Expedia, lalu pelanggan mengklik iklan penyewaan mobil, dan pelanggan itu langsung akan dibawa ke web $Landcar. Lalu shopping agent, yaitu membantu pelanggan daring dengan mengumpulkan dan mensortir informasi. Meskipun mereka tidak memiliki barang dagang, mereka mengetahui situs web dan toko mana yang perlu dikunjungi oleh setiap pelanggan daring. Contohnya hotwire.com. Ketika Anda ingin mengetahui produk secara lebih spesifik, mereka akan membuat perbandingan di sana. Pialang B2B. Perantara e-commerce menyediakan layanan daring penambah nilai bagi pelanggan bisnis, proses penetapan harga antara pembeli dan penjual, B2B komoditas maupun jasa dapat dialihdayakan. Misalnya perusahaan daring seperti mediabits.com atau web info lelang. Sebagai pialang harga untuk jasa iklan dan situs web itu berguna menyediakan informasi terkini hingga penawaran berakhir dengan pemasok yang memberikan harga terendah. Dalam menyediakan transaksi lelang ini, Mediabits tidak menyediakan transaksi lelang ini dan tidak mempunyai barang atau produk apapun yang dilelang. Sebagai pialang Mediabits hanya menghadirkan informasi secara tepat waktu dan menautkan bisnis satu kepada bisnis yang lain. Lanjut. Selanjutnya retail. Terdapat lebih dari 5 juta toko eceran atau retail di seluruh AS. Banyak dari toko-toko ini hanya terdiri dari pemilik dan karyawan paruh waktu. Memang lebih dari setengah retail di AS porsinya hanya meraup 10% dari seluruh penjualan retail. Selanjutnya ada jenis-jenis toko retail konvensional. Operasi retail di AS memiliki beberapa jenis bentuk dan ukuran yang dapat diklasifikasikan berdasarkan strategi penetapan harga, lokasi, rentang layanan, atau rentang lini produk. Memilih jenis toko eceran yang tepat menjadi aspek penting dalam strategi distribusi. Bagian ini memaparkan toko-toko eceran di AS yang dikategorikan ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, retail lini produk, yang kedua retail murah, dan yang ketiga toko barang kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, retail lini produk. Retail yang menampilkan beragam lini produk antara lain toko serba ada atau department store yang disusun ke dalam departemen-departemen khusus seperti sepatu, perabot, dan sebagainya. Toko serba ada biasanya berukuran besar, menangani beragam jenis barang dan menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran kredit dan pengiriman barang. Kemudian yang kedua, retail murah. Retail murah atau bargain retailer menghadirkan berbagai jenis produk dengan harga murah, seperti toko diskon atau discount houses, memulai dengan menjual sejumlah barang besar dengan pengurangan harga yang besar bagi pelanggan yang membayar tunai. Ketika bisnisnya mulai berkembang, toko ini berpindah ke lokasi yang lebih baik dengan menjual barang dagangan yang lebih berkualitas pada harga yang lebih tinggi dan menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran kredit dan transaksi non tunai. Kemudian yang ketiga, ada toko bahan kebutuhan sehari-hari. Jaringan toko barang kebutuhan sehari-hari atau convenience store menekankan pada akses lokasi yang mudah dijangkau,
jam buka toko panjang, dan layanan cepat. Mereka berbeda dengan retail murah karena tidak menjual barang-barang murah. Next. Retail non-toko. Retail non-toko juga mencakup retail respons langsung atau direct response retail, yaitu perusahaan mengontrak pelanggan secara langsung untuk menginformasikan tentang produk dan menerima pesanan. Pemesanan via pos atau pemasaran katalog atau mail order atau katalog marketing adalah bentuk populer dari retail langsung yang dilakukan oleh Crate and Barrel dan Lands' End. Metode retail ini sekarang menurun popularitasnya akibat larangan melakukan panggilan telepon untuk telemarketing atau do not call registry adalah telemarketing dari pasar yang menggunakan panggilan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. Kemudian ada retail daring. Sebelumnya ada penjualan langsung atau direct selling untuk menjual dari rumah ke rumah atau melalui penjualan barang dari rumah. Selanjutnya ada retail daring. Retail daring atau online retailing memungkinkan penjual untuk menginformasikan, menjual, dan mendistribusikan produk kepada konsumen melalui dunia maya. Sebagian besar dari e-tailer atau retail elektronik terbesar di AS. Selain perusahaan besar, jutaan bisnis kecil di seluruh dunia juga memiliki situs web sendiri. Selanjutnya ada katalog elektronik atau e-katalog. Menggunakan pajangan produk yang ditunjukkan di dunia maya untuk memberikan akses instan dan informasi produk langsung kepada pelanggan retail dan bisnis. Penjual tidak melakukan distribusi melalui pos dan menghindari biaya percetakan. Dan begitu katalog daring telah dibuat, biaya pemeliharaan dan aksesnya tidak begitu besar. Selanjutnya ada electronic storefront dan cybermall. Setiap situs web penjual merupakan electronic storefront atau etalase maya, di mana pembelanja mengakses informasi mengenai produk dan peluang pembelian, melakukan pesanan, dan membayar. Produsen lini produk yang luas seperti Dell membuat electronic storefront ini untuk lini produk mereka sendiri. Mesin mencari seperti Yahoo dan Ask bisa bertindak sebagai cybermall, yaitu sekumpulan etalase maya yang menghadirkan beragam produk dan menawarkan kecepatan, kenyamanan, akses 24 jam, dan pencarian yang efektif. Selanjutnya ada retail interaktif dan video. Retail video atau video retailing. Bentuk pemasaran interaktif yang sudah lama ada, memungkinkan penonton untuk berbelanja di rumah dari saluran televisi. Sebuah TV dengan koneksi Wi-Fi atau Ethernet menjadi sarana belanja daring dari rumah dengan monitor pajangan visual yang besar. Next. Selanjutnya ada distribusi fisik. Merujuk pada kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari perantara atau produsen kepada pelanggan dan mencakup operasi pergudangan dan transportasi. Tujuannya adalah menyediakan barang kapanpun dan dimanapun konsumen inginkan, menekankan harga agar tetap rendah, dan menyediakan layanan untuk memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada operasi pergudangan. Operasi pergudangan yaitu bagian utama dari manajemen distribusi. Yang pertama ada gudang pribadi atau private warehouse. Dimiliki oleh satu produsen, pedagang grosir, atau retail yang mengelola barang dalam jumlah besar dan memerlukan tempat penyimpanan berkala. Yang kedua ada gudang publik atau public warehouse yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri yang disewakan ke perusahaan atas ruang simpan yang dibutuhkan dan digunakan oleh perusahaan yang memerlukan tempat penyimpanan selama musim sibuk dan oleh produsen yang memerlukan lokasi penyimpanan untuk mengirim produk ke berbagai pasar. Selanjutnya ada operasi transportasi, yaitu memindahkan produk fisik menimbulkan biaya besar bagi banyak perusahaan. Selain metode transportasi, operasi perusahaan juga
harus mempertimbangkan sifat dasar produknya, jarak tempuh yang harus dilalui, kecepatan yang harus diambil, dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Selanjutnya, distribusi melalui rantai pasokan sebagai strategi pemasaran. Alih-alih menawarkan keuntungan dalam fitur produk, kualitas harga, dan promosi, banyak perusahaan kini beralih ke rantai pasokan yang mengendalikan distribusi sebagai ujung tombak strategi bisnis. Pendekatan ini mensyaratkan penilaian, perbaikan, dan pengintegrasikan keseluruhan aliran kegiatan pemasok hulu, perdagangan grosir, pergudangan, transportasi, dan pengiriman. Next. Pentingnya promosi. Promosi merupakan aspek bauran pemasaran yang berkaitan dengan teknik yang paling efektif dalam mengomunikasikan informasi mengenai produk dan dalam menjual produk. Tujuan promosi. Tujuan akhir promosi adalah peningkatan penjualan. Selain itu, tujuan yang lain adalah pengomunikasian profil perusahaan dan produknya. Posisioni suatu produk yakni menciptakan citra yang melekat dalam benak konsumen. Peningkatan nilai sehingga membedakannya dengan produk saingan. Pengendalian volume penjualan. Next. Strategi promosi ada dua, yakni strategi tarik dan strategi dorong. Strategi tarik atau pull strategi, di mana strategi promosi yang dirancang untuk menarik minat konsumen yang akan meminta produk dari peritel. Perusahaan langsung menyita perhatian konsumen yang akan meminta produk tersebut dari peritel. Strategi dorong atau push strategi. Strategi promosi yang dirancang untuk mendorong pedagang grosir atau peritel untuk memasarkan produk kepada konsumen. Terjadi ketika perusahaan memasarkan produknya ke pedagang grosir atau peritel, kemudian membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Bauran promosi. Ini kombinasi alat-alat yang digunakan dalam mempromosikan suatu produk. Ada 5 alat promosi yang paling berpengaruh, yakni iklan, penjualan personal, promosi penjualan, pemasaran langsung atau interaktif, dan publisitas serta hubungan masyarakat. Pemasar harus mempertimbangkan barang atau jasa yang ditawarkan, karakteristik audiens yang didasar, proses keputusan pembeli, anggaran bauran promosi. Next. Promosi iklan. Iklan merupakan komunikasi berbayar dan bersifat non-personal yang menjadi sarana sponsor untuk menginformasikan audiens mengenai suatu produk. Media iklan, yakni sarana khusus untuk menyampaikan pesan penjual kepada calon pelanggan. Setiap media masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya ada TV. TV adalah media iklan paling banyak digunakan dan paling mahal namun memiliki penonton yang besar. Yang kedua ada internet. Adalah media iklan yang paling berkembang pesat karena dapat menyasar audiens tertentu dan keberhasilan iklannya dapat diukur. Namun, iklan di internet mudah diabaikan. Yang ketiga ada iklan luar ruangan. Salah satu media utama yang jarang digunakan, media paling murah tetapi informasi yang disajikan terbatas dan waktunya singkat. Selain itu masih banyak media-media yang dapat digunakan. Pelacakan iklan waktu nyata. Pengiklanan selalu menginginkan informasi yang lebih baik mengenai siapa yang telah melihat iklan dan berapa lama perhatian mereka tersita. Dengan begitu, pemasar harus mencari tahu siapa pelanggan mereka, media apa yang menyita perhatian pelanggan, pesan apa yang menarik mereka, dan bagaimana mengunggah minat mereka. Dengan demikian, pasar menggunakan beragam media iklan. Dan juga kombinasi berbagai media yang menjadi sarana penyampai pesan pengiklanan yang biasanya disebut juga dengan bauran media. Penjualan personal mengharuskan seseorang tenaga penjualan berkomunikasi empat mata dengan calon pelanggan untuk mengenali kebutuhan dan menyesuaikan dengan produk yang ditawarkan. Situasi penjualan personal. Pertama, penjualan retail atau retailing selling adalah menjual produk konsumsi kepada pembeli untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Dua, penjualan industri atau industrial selling adalah menjual produk ke bisnis lain untuk tujuan produk atau dijual kembali. Contohnya seperti produk Levi's misalnya.
menjual jeans ke GAP Ins atau penjualan industri, pada gilirannya konsumen membeli jeans servis di toko GAP atau penjualan retail. Dalam penjualan retail, pembelian biasanya mendatangi penjual, sedangkan tenaga penjualan industri biasanya menghubungi calon pembeli. Next. Tugas-tugas penjualan personal. Tenaga penjualan harus dilihat dalam melakukan 3 tugas dasar penjualan personal dalam pengolahan pesanan. Yang pertama, seseorang tenaga penjualan menerima pesanan dan mengawasi penanganan dan pengiriman produk. 2. Penjualan kreatif atau creative selling. Menyediakan informasi dan mendemonstrasikan manfaatnya untuk membujuk pembeli agar melakukan pembelian. 3. Penjualan misionaris atau missionaris selling. Untuk mempromosikan suatu perusahaan dan produk-produknya ketimbang hanya untuk menutup penjualan. Perusahaan farmasi seringkali menggunakan metode ini untuk menanamkan kesadaran akan perusahaan beserta produk-produknya kepada para dokter, sehingga mereka akan merekomendasikan produk perusahaan ke dokter lain atau dokter meresepkan produk kepada pasien. Next. Proses penjualan personal. Yang pertama, mencari calon pelanggan dan menilainya. Seseorang tenaga penjualan harus sudah memiliki calon pelanggan atau prospek. Pencarian prospek atau prospecting adalah proses mengidentifikasikan pelanggan potensial. Penetapan kualitas atau qualifying prospek harus dinilai untuk menentukan apakah mereka memiliki wewenang untuk membeli dan kemampuan membayar. 2. Pendekatan. Merujuk pada beberapa menit pertama kontak tenaga penjualan dengan prospek yang memenuhi kualifikasi. 3. Presentasi dan demonstrasi. Tenaga penjualan melakukan presentasi, yaitu menjelaskan penyeluruh mengenai produk, fiturnya, dan kegunaannya. Yang terpenting, 4. Penanganan keberatan. Tanpa memandang produk apa yang dijual, prospek pasti memiliki alasan keberatan. 5. Penutupan penjualan. Bagian terpenting dalam prospek penjualan adalah penutupan penjualan atau closing, yaitu saat tenaga penjualan meminta prospek untuk membeli produk tersebut. 6. Tindak lanjut. Kegiatan kunci terutama dalam pemasaran hubungan. Untuk menjalin hubungan yang bertahan lama dengan pembeli, tenaga penjual yang baik tidak mengakhiri proses penjualan dengan penutupan. Next. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian yang dilakukan konsumen, penjualan barang industri, atau kerjasama dengan distributor. Promosi penjualan dapat meningkatkan peluang pembeli untuk mencoba produk, meningkatkan pengakuan produk, dan meningkatkan skala pembelian dan perolehan penjualan. Sebagian besar konsumen telah mengalami beragam promosi penjualan seperti sampel gratis, yang memungkinkan mereka untuk mencoba produk tanpa risiko dan promosi. Yang pertama, kupon, yang menggunakan tanda khusus yang memberikan hak bagi pemegang kupon untuk memperoleh diskon guna mendorong pelanggan untuk mencoba produk baru. 2. Premium atau hadiah. Merupakan barang gratis atau dengan harga murah seperti pensil, cangkir kopi, dan kartu kredit bunga rendah selama 6 bulan yang diberikan kepada konsumen karena telah membeli suatu produk. 3. Program loyalitas atau loyalty program. Memberikan imbalan bagi pembelian langganan karena telah melakukan pembelian berulang. 4. Pajangan titik penjualan atau pin of sale atau post display. Perusahaan menggunakan pajangan titik penjualan di dekat rak atau counter pembayaran agar memudahkan pencarian produk dan menghalau pesaing. 5. Pameran dagang atau trade show, di mana perusahaan menyewa lahan untuk memajang dan mendemonstrasikan produk kepada pelanggan yang memiliki minat khusus atau yang siap melakukan pembelian. Pemasaran langsung atau interaktif merupakan penjualan non-personal, empat mata yang mendorong konsumen untuk membeli produk tidak dari toko retail dan diarahkan untuk membeli produk dari rumah, tempat kerja, atau dengan menggunakan perangkat bergerak selama berpergian. Internet telah memperkaya metode pemasaran langsung tradisional, contohnya, terutama pos surat, dengan menggunakan pemasaran berizin atau permission marketing, yaitu bentuk surel yang menunjukkan bukti bahwa konsumen telah mengizinkan perusahaan untuk mengontrak mereka. Sejumlah surel pelanggan dikompilasi dan mereka secara berkala dihubungi dengan informasi promosi dan harga menarik berdasarkan pembelian terdahulu. Publisitas dan hubungan masyarakat.
merupakan informasi mengenai suatu perusahaan, produk, atau acara yang disiarkan oleh media massa umum untuk menarik perhatian publik. Meskipun publisitas gratis, pemasar tidak memiliki kendali atas konten media yang disebarkan oleh wartawan atau penulis, dan karena ditampilkan dalam format berita, konsumen seringkali menganggapnya proyek atau kredibel. Misalnya, para pemilik restoran cepat saji di AS ketakutan ketika seseorang pelanggan mengatakan bahwa dirinya menemukan potongan jari dalam sajian cili di Wendy's. Mimpi buruk publisitas seperti ini langsung mencoreng reputasi jaringan restoran tersebut, dan perusahaan kehilangan penjualan sebesar 15 juta US dollar dalam kurun 6 minggu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Oke, ayo audiens, silakan 3 pertanyaan saja, karena waktunya juga sudah lumayan panjang. Cukup 3 pertanyaan saja, silakan dari kelompok lain atau mungkin personal, audiens silakan langsung dicatat oleh moderator dan narasumber yang akan menjawab. Jangan sampai menunggu lama karena cukup 1 session ini kita habiskan untuk tanya jawab. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmania Mafida Cahyani dengan NPM 272. Dalam promosi, seringkali para pengusaha yang memasarkan produknya termasuk produk daur ulang limbah seringkali mengalami kendala dalam memasarkan produk kerajinannya. Strategi apa yang bisa diterapkan untuk mempromosikan produk tersebut? Dalam hal itu, perlu adanya strategi khusus agar orang-orang dapat mengenai produk daur ulang dan menjadi konsumen yang loyal. Strategi khusus yang bisa dilakukan adalah pertama, menciptakan produk yang unik dan memiliki ciri khas. Yang kedua, mendaftarkan produk hasil kerajinan tangan ke lembaga terkait sehingga produk kerajinan tersebut memiliki hak paten. Yang ketiga, melakukan promosi melalui media sosial, membuat brosur, kartu nama, dan juga di media massa. Yang keempat, memilih nama yang khas untuk produk untuk membantu branding sehingga mampu memberi gambaran produk secara umum. Yang kelima, mengikuti pameran kerajinan tangan baik yang diselenggarakan oleh dinas-dinas dalam negeri ataupun pameran yang diselenggarakan pihak luar negeri sehingga konsumen dari dalam maupun luar negeri bisa mengenai produk yang akan dijual. Sekian, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan alias bisa Salsabila Wibowo dengan MPM 279. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, diperlukan strategi distribusi yang tepat untuk menyalurkan barang atau jasa dagangannya ke tangan konsumen. Sebutkan dan jelaskan strategi distribusi apa sajakah yang dapat digunakan produsen untuk menyalurkan dagangannya. Strategi distribusi yang dapat digunakan produsen untuk memaksimalkan laba antara lain, yang pertama, strategi distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distribusi di berbagai tempat. Yang kedua, strategi distribusi selektif. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer pada suatu daerah. Dan yang terakhir, strategi distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Richard Danang Ardiansyah, NPM 286. Apa yang mendasari penjual untuk menerapkan strategi potongan harga dalam menerapkan prospek penjualan? Ada beberapa hal yang mendasari penjualan untuk menerapkan strategi potongan harga dalam prospek penjualan. Yang pertama, penjualan promo. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, untuk mengurangi atau menghabiskan stok barang di gudang. Yang kelima, memperkuat merek dan lini produk. Yang keenam, mempercepat memperoleh uang kas. Yang ketujuh, penggantian busana. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kami hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Semua pertanyaan dan jawabannya juga sesuai dengan presentasi hari ini. Cuman yang perlu digarisbawahi tadi, revisinya adalah untuk kelompok 6 adalah bab 13 yang harus lebih dijelaskan kembali tentang setiap subbabnya. Ya, jadi tolong direvisi dan saya tunggu besok hari Kamis maksimal untuk pengumpulan revisinya, termasuk dengan video presentasi kelompoknya. Ya, nanti saya akan buatkan satu penjelasan khusus untuk untuk materi hari ini. Jadi nanti bisa dilihat langsung nanti di video YouTube atau di yang sudah saya masukkan linknya di di e-learning ya. Minggu depan kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Minggu depan adalah kuis. Pastikan Anda mempelajari semua dari bab 1 sampai bab 13 hari ini karena semuanya insya Allah pasti akan saya keluarkan di kuis dan di UAS. Cuma nanti secara transparansi nanti saya akan jelaskan lagi minggu depan di saat setelah kuis. Oke, terima kasih banyak atas atensi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua tetap sehat. Selalu harus jaga kondisi karena musimnya sudah pancaroba, sekarang sedang musim hujan, jadi banyak-banyaklah untuk melakukan aktivitas yang benar-benar bermanfaat. Kalau tidak perlu bisa istirahat di rumah. Usahakan harus punya waktu untuk istirahat, untuk menenangkan pikiran, ya. Karena kunci kita bisa sehat itu adalah dari pikiran kita sendiri. Oke, itu saja dari Pak Farhan. Kita bertemu minggu depan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya perlu kalian tanyakan, silakan japri secara pribadi atau mungkin di grup, boleh silakan. Oke, kita ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Tetap rajin membaca dan menulis karena semua itu akan bisa membuat kalian lebih berkualitas lagi dengan membaca dan menulis. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Farhan.